sarapan yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Nah, di video kali ini Mama Alisa mulai videonya dengan beres-beres dapur dulu. Karena ini dapur ya, dari kemarin belum aku pegang sama sekali. Kondisinya itu masih berantakan banget ya, banyak piring-piring yang ada di meja gitu. Terus ini juga nasi yang kemarin belum aku cabut dan belum aku pindahin ya mam. Kemarin tuh aku tuh bikin kue gitu buat 40 hari mamang. Jadi yang rumah tuh belum sama sekali kepegang gitu. Jadi hari ini nih aku bangun pagi-pagi banget. Itu nggak pagi banget sih, biasanya aku bangun kan jam setengah 4-an gitu. Nah kali ini tuh bangun jam 5 kurang mam. Karena pas malamnya itu aku capek banget ya. Ya udahlah, aku bangun tidur langsung mandi, langsung sholat, terus beres-beres kayak gini gitu. Jadinya kan enak kan kalau pagi-pagi udah mandi, jadi nanti pagi itu bisa ngapain aja gitu. Aku sih kalau misalnya mulai pagi-pagi itu harus rapih ya, karena siangnya itu benar-benar sibuk kayak nganter anak, terus beli ini beli itu, terus nganter keponakan juga. Jadi seharian itu full ya kalau misalnya aku lagi libur ini. Nah ini tuh aku lagi libur jualan juga karena emak aku juga pergi ke kampung gitu, bantuin 40 harinya mamang aku gitu ya. Jadi ya udahlah, di momen-momen kayak gini nih, apa sih namanya, aku tuh gunain buat yang namanya beres-beres rumah yang bener-bener beres juga gitu. Ini dapur kan warnanya putih nih, jadi aku tuh yang harus ekstra bener-bener jangan sampai kotor banget. Itu sih yang kuning-kuning bukannya kotor ya mam, itu tuh stiker yang udah pada ngeletek dan aku belum sempet untuk ngebenerinnya. Nggak tahu kapan deh, pokoknya mudah-mudahan bisa deh dibenerin. Nah gimana nih kabarnya mam semua yang di sana? Semoga mam selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dilancarkan segala urusannya ya mam, amin. Oh iya mam, maaf ya kalau misalnya suara aku tuh kayak lemes banget. Itu tuh bukannya lemes sih mam, aku tuh lagi dubbingnya itu pas di subuh hari gitu. Jadi aku tahan-tahan biar anak aku gak bangun gitu, pelan-pelan aja dubbingnya. Maaf ya mam. Nah ini dilanjut nih mam, aku mau mulai ngeluarin motor karena ini udah mulai siang gitu. Ini tuh sekitaran jam 6 kurang, tapi udah terang banget di luar. Jadi aku mau keluarin motor aku dulu. Ini motor pas suami lagi, kebetulan dia shift malam. Jadi di sini motor aku biasanya aku taruh di rumah emak, tapi kali ini aku taruh di sini dulu gitu. Nah maaf banget, kondisi kontrakan aku itu masih berantakan banget ya. Yang jauh banget dari kata rapi, karena ya emang susah mam. Untuk dirapi-rapinya banyak banget perabotan yang nggak ada tempatnya gitu loh. Nah ini nih mak aku sama abang aku jadi mau pinjem helm gitu. Mak aku pagi ini berangkatnya ya, jadi libur jualan tuh karena mau ke Karawang. Di Cikarang ke Karawang itu perkiraan jam perjalanan itu 3 jam lah ya mam, 3 jam 2 jam lah. Kalau misalnya cepet ya 2 jam nyampe, tapi kalau misalnya nyantai itu 3 jaman. Jadi mah aku mau pergi pagi-pagi banget biar kekejar ntar acara selamatannya gitu. Dari rumah tuh kita bikinin kue, alhamdulillah banyak juga ya mam. Jadi mah aku bikinin, terus kakak aku juga bikin ya. Ada bikin apa ya, bikin kayak unti, terus bolu, bikin agar-agar, sama bikin kembang goyang gitu deh. Dari sini buat nambah-nambahin aja snack di dalam box selamatannya. Nah ini juga aku beres-beres tipis-tipis aja ya mam. Di sini aku buru-buru karena ini udah pagi, kakak Alisa juga kelas pagi masuk jam 7. Ya udah aku buru-buru aja nih. Adik Alfa juga kebetulan udah bangun, jadi sekalian aku pandiin aja. Nah ini untuk proses pakein bajunya Alfa itu bener-bener drama ya, karena anak ini lari-larian banget gitu, seneng banget yang ledek. Nah ini tuh dia nunjuk HP aku, pengen nonton HP. Ya udahlah biarin aja lah ya.
Ada apa segede gini udah tahu banget HP ya mam, jadi aku tuh rada takut juga sebenarnya, karena emang ya sehari-harinya mamanya itu megangin HP gitu, ngelonin sambil ngedit-ngedit. Nah dia tuh jadi terbiasa banget megangin HP juga gitu mam. Jadi aku ngurang-ngurangin aja, aku usahain pas aku ngelonin dia atau aku lagi ngajak main dia itu jangan jangan banyak-banyak pegang HP aja deh gitu deh. Takut yang si Ade Alfa juga jadi ketergantungan sama HP gitu mam. Jadi kayak kebiasaan ya mam ya, kalau misalnya lagi mau bobo gitu mamanya ngedit gitu sambil ngelonin, dianya juga yang biasa harus mamanya megang HP gitu. Jadi aku kurang-kurangin aja deh, akunya jadi rada takut gitu ya mam ya. Nah itu juga kakaknya sambil pakai baju seragam sekolah ya, jadi hari ini pakai bajunya baju kebaya gitu. Alhamdulillah sih untuk kakak udah bisa urus-urus sendiri ya mam. Jadi paling ya aku dia nyuruh mandi, terus nanti sarapannya aku suapin aja bareng Ade Alfa biar makannya jadi banyak. Nah pagi ini nih aku beli dan nggak sempet gitu ya masak sendiri, jadi ya udahlah aku beli aja ini nasi kuning 1 bungkus berdua sama adiknya aja, tapi kayaknya untuk kakaknya kurang sih mam 1 bungkus berdua ini. Nah kayak gini mam, jadi lagi-lagi nih Ade Alfa maunya nonton odong-odong, dia lagi suka banget odong-odong atau kuda lumping kayak gitu, jadi susah banget disuapinnya kalau nggak pegang HP. Jadi ya udahlah untuk kali ini aku biarin aja di saat makan gitu. Aduh susah banget sih mam ya kalau udah kebiasaan kayak gini nontonin HP gitu. Tapi ya aku batasin juga sih, kayak jangan terlalu lama, nanti kalau misalnya Ade Alfa udah mainan HP buru-buru aku ajakin aja, ini sambil sarapan aja ya, nanti kalau udah sarapan aku ambil lagi HP-nya gitu. Tuh mam, di sini anak aku tuh alhamdulillah dua-duanya sama apa aja mereka doyan, apalagi kalau disuapin kayak gini makannya banyak banget. Yang anak aku tuh dari bayi nggak ada yang namanya susah makan mam. Aku tuh sama anak-anak aku nggak pernah dipusingkan sama susah makan sih. Kalau kayak Ade Alfa gitu dari kecil emang dia gembul banget, mama makan apa aja dia suka, alhamdulillah ya tabarakallah. Jadinya ya aku nggak kan kadang-kadang ada tuh temen-temen aku bilang anaknya susah banget makan gitu, jadinya tuh badannya kurus, tapi anak aku itu makan tuh malah gembul banget, kayak apa aja gitu mereka tuh mau makan gorengan, terus makan kayak roti, terus kayak buah-buahan juga mereka suka, jadi nggak ada yang nggak doyan ya mam. Alhamdulillah. Nah ini tuh sekitaran jam 6 lewat gitu, tapi kakak Alesa udah pakai baju seragam, udah sarapan ya, jadi nanti siangnya nggak kesiangan gitu, karena menurut aku masuk setengah 8 itu lumayan ribet banget kalau misalnya kakak Alesa belum yang siap-siap, belum sarapan gitu kan. Kalau misalnya aku lagi DO tuh kakak Alesa dia ngurus sendiri ya, kalau nggak sama ayahnya, kalau nggak aku titip sama emak, tapi sebisa mungkin yang namanya sarapan itu jangan sampai ditinggalkan ya, karena menurut aku segala sesuatunya itu harus dimulai dengan sarapan biar kuat kesananya gitu loh mam. Karena ya emang begitu dari kecil, emakku juga ngajarinnya begitu ya, pagi-pagi mau kemana-mana itu harus sarapan, mau sekolah kah mau kerja kah itu sarapan wajib banget ya mam. Karena kayak gitu deh yang aku rasain, lebih semangat aja, terus lebih kayak perut itu lebih sehat aja gitu, nggak ada ketama. Pokoknya apa-apa dimulai dengan sarapan aja. Tapi di saat aku udah tua begini yang namanya sarapan ntar aja, yang penting anak-anak aku dulu, suami sarapan, aku nyusul. Nah ini tuh mam cuma tinggal sedikit lagi sarapan itu untuk Ade Alfa, karena banyaknya kakak Alesa ya. Kakak Alesa kata aku juga kurang dia sarapannya. Nah ini kakak Alesa mau aku sisirin dulu, tadi masih setengah rapi, udah pakai bedak, ini mau aku kuncir ya, tapi rambutnya masih basah dulu, nggak apa-apa deh daripada nggak dikuncir kan gerah gitu nanti pas di sekolah. Aku tuh sebenarnya senang banget kalau misalnya lagi nggak dagang gitu, anak aku juga keurus ya sekolahnya. Kalau misalnya aku lagi dagang gitu, mungkin dia yang asal-asalan aja aku lihatnya, kayak sisir rambut nggak disisir gitu, nggak dikuncir, pakai baju juga yang asal. Tapi kalau di saat aku libur kayak gini, semuanya kan bisa aku kontrol, kayak dari sarapannya, mandinya, terus pakai seragamnya gitu mam.
ya nggak apa-apa sih, emang juga itu pilihan aku ya. Aku pengen delivery, bantu-bantu suami cari uang biar keuangan keluarga aku itu, keluarga kecil aku stabil ya, karena masih banyak banget hal-hal yang ingin aku capai gitu. Jadi ya udahlah, aku semangat aja. Dan kakak Alesa juga aku ajarin biar dia tuh yang apa ya namanya, yang belajar mengerti gitu loh, kalau mamanya juga banyak kebutuhan dan kakak juga harus disiplin gitu. Nah ini aku udah mulai siap-siap mau berangkat nganterin kakak sekolah. Ada apa juga aku ajakin karena emang ayahnya shift malam dan belum pulang. Nah ini aku sengaja banget beli bangku kayak gini ya, karena emang punya anak kecil itu wajib banget punya bangku kayak gini biar lebih apa sih namanya, Dede Alfa tuh bisa duduk sendiri tanpa harus dipangku di depan gitu loh, Mam. Nah ini juga aku nganterin Alisa sekolah sama keponakan aku karena emang satu kelas ya. Jadi kakak Alisa kelas 1, keponakan aku juga kelas 1. Jadi samaan ya umurnya, tapi lebih tua keponakan aku sih umurnya. Nah alhamdulillah, singkat cerita ini udah sampai sekolahan. Jadi kakak Alisa juga aku pakein jam yang bisa telepon karena aku takut ya, lagi marak banget yang namanya berita penculikan. Biasanya kan kakak Alisa itu kalau misalnya pulang sekolah itu nunggu gitu ya lama, karena aku nggak tahu jadwal pulangnya itu yang nggak nentu gitu, kadang dipercepat kadang lama gitu kan. Jadi ya udahlah, aku beliin aja jam yang bisa telepon biar nanti kalau dia pulang tuh langsung telepon aku dan akunya langsung capcus jemput si Alisa. Nah Mam, aku tuh khawatir ya kalau misalnya ngomongin masalah penculikan kayak gitu, pokoknya jangan sampai kejadian itu tuh tertimpa sama anak-anak kita, jangan sampai ya Mam, karena ngeri banget gitu ya Allah. Aku tuh gak tega banget kalau misalnya ada kekerasan korbannya anak-anak itu, ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita itu dijauhkan ya dari orang-orang jahat ya Allah, amin 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 ya Allah. Nah ini Mam, jadi aku mau belanja. Jadi ini perjalanan rumah aku ke tempat toko yang terdekat di rumah aku. Jadi kali ini kan aku nggak dagang nih, aku mau belinya di sini aja. Ini awal bulan, jadi aku mau beli kebutuhan yang habis aja. Aku tuh jarang banget ya Mam untuk sekarang belanja bulanan yang banyak gitu. Jadi ya udahlah, pas habis aku beli aja karena aku juga dapat uangnya harian. Jadi uang untuk konsep sekarang itu suami aku tabung-tabungin aja. Nah untuk belanja itu harian aja kayak gini. Jadi kalau misalnya yang habis aku beliin gitu. Tapi aku perhitungkan ya, kalau misalnya aku uang gas nggak ada, ya udah aku sisihkan untuk uang gas atau uang beras atau uang yang lainnya. Nah ini tuh toko yang biasa suami aku main ngajakin Dede Alfa ya, karena di sini ada es krim gitu kan, ada jajan-jajanan. Karena kan biasanya teteh aku juga jualan, tapi kali ini teteh aku lagi berhenti dulu jualannya. Ya udah aku nyari tempat yang bisa buat belanja dimanapun deh, yang terdekat, apalagi bisa jalan kayak gini ya. Nah ini tuh aku lagi buka sabun cairnya katanya habis yang lagi digantung ini, jadi aku disuruh buka sendiri sama yang punya toko. Aku tuh belanjanya untuk sekarang nggak bisa yang bulanan langsung banyak gitu, karena menurut aku sekarang aku nggak bisa kayak gitu. Ya udah kayak gini aja lah ya, nggak apa-apa lah ya Mam. Jatuhnya sih ya sama aja sih kalau menurut aku, hemat nggak hemat ya sama aja lah ya. Nah tadi aku beli sabun cair untuk nyuci, ini juga aku beli pampers, bawang putih, terus aku juga beli kaldu ayam, beli kopi, udah gini aja sih sama telur, nggak banyak banget. Jadi kebutuhan aku yang habis untuk saat ini ya ini gitu loh Mam. Jadi untuk konsepnya keuangan aku diaturnya sebisa mungkin deh, karena aku harian. Aku usahain suami aku gajinya sisa-sisanya aku tabungin. Aku juga kalau misalnya lagi delivery terus jualannya ada sisanya, aku tabungin lagi Mam gitu. Untuk kayak aku tuh sama suami aku yang namanya nabung tuh harus banget, wajib banget, karena di saat susah itu, di saat kita yang benar-benar butuh uang, ya siapa lagi ya kalau bukan diri kita sendiri gitu. Nah ini juga aku udah selesai belanjanya di rumah. Jadi belanjanya yang tadi aku jelasinnya kayak pampers, terus beli sabun gitu kan. Pampersnya kali ini juga aku belinya rencengan, gak beli yang bal-balan. Ini aku juga beli 1 kilo telur ya. 1 kilo telur di sini beda 1000 sama di tempat aku yang biasa beli. Nah ini juga kopi wajib banget, ini salah satu jajanan aku yang wajib aku beli. Terus aku juga beli penyedap rasa, beli ketumbarnya 2 bungkus aja, sama beli sabun gitu deh. Udah deh itu aja yang lagi habis sekarang ya. Nanti kalau misalnya yang habis lagi gampang dibeli lagi.
Nah, nggak kerasa banget nih Mam, udah di ujung video aja. Terima kasih yang udah nemenin aku sampai di ujung video ini. Bagi Mam yang baru mampir di channel aku, bantu aku dengan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa komen, like, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.